Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini saya akan menjelaskan cara atau tutorial instalasi Java JDK dan setting ClassPath pada Windows. Nah, untuk langkah pertama ya, untuk instalasi Java pastinya kita perlu melakukan download Java JDK ya. Anda bisa buka browser ya, Anda bisa buka browser, searching aja di Google ya, buka browser, searching aja di Google, download Java JDK. Hasil searching nanti akan menampilkan kurang lebih seperti ini. Nah, untuk JDK terbaru, Anda bisa klik link yang ada di sini. Tapi untuk JDK yang versi-versi sebelumnya, Anda bisa klik link seperti ini. Mungkin ada beberapa JDK yang banyak digunakan seperti JDK 8, JDK 11, dan yang terbaru adalah JDK 15. Nah, kita lihat pada JDK yang terbaru, ya, yaitu Java Development Kit yang 15. Ini adalah Java yang terbaru ya saat ini. Saat video ini dibuat, ini adalah Java JDK yang terbaru, Java SE 15.02. Ini adalah yang terbaru. Nah, nanti Anda bisa klik link download JDK, ya, download JDK, sedangkan dokumentasinya Anda bisa download di bawah ini. Nah, link untuk download JDK ini akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini untuk JDK ya, 15.02. Nah, untuk pilihannya, untuk JDK 15 itu hanya bisa Windows 64 semuanya ya. Linux 64, Debian 64 ya. Lalu macOS ya juga itu 64 bit. Windows installer 64 bit. Nah, ini membuat komputer-komputer yang basisnya 32 bit belum bisa menggunakan JDK 15. Oleh karena itu, Anda bisa mengklik link yang JDK 8. Bagi yang komputernya masih 32 bit, Anda bisa menggunakan JDK 8. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Di sini Anda bisa pilih yang Windows x86. Nanti kalian bisa klik link yang ini. Ya, ini untuk yang Windows x86. Kalau mau di-download, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Lalu kalian bisa klik centang ya, lalu di-download. Di sini saya sudah mendownload JDK 15 ya. Kalian bisa, kalau sudah di-download ya, kalian bisa double klik ya, double klik untuk JDK 15-nya. Kita bisa jalankan, kita mulai install. Klik yes ya tadi ya, klik yes. Lalu kita tunggu ya, ini untuk loadingnya ya. Nah, ini akan ada tampilan jendela seperti ini. Anda bisa klik next ya. Lalu next saja ya. Nanti di C program file Java JDK 15. Biarkan saja by default. Lalu next lagi. Ya. Nah, biarkan lakukan instalasi Java secara otomatis seperti ini. Kita tunggu untuk proses instalasi Java-nya. Nah, ini kalau sudah, ini bisa di next step atau nanti bisa close ya. Ini untuk tutorial. Ya, ini sukses install. Ini untuk tutorialnya mungkin kurang lebih seperti ini, doc Oracle-nya. Ya, untuk melihat dokumentasi dari Java JDK 15. Kurang lebih dokumentasinya seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda tidak membutuhkan ya, mungkin ini nanti terlalu expert ya. Anda bisa langsung ke sini, Anda bisa close. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan setting ClassPath. Ya, tadi seperti pada pemrograman berorientasi objek pada perkuliahan yang kita lakukan saat ini, kita akan coba Java JDK ini untuk agar bisa diakses lewat command prompt. Caranya gimana? Kita klik search ya, buka cmd, command prompt seperti ini. Ya, kita coba jalankan. Mungkin ini saya perbesar ya. Perbesar dulu.
Nah, ini biar tampil besar ya, biar lebih jelas. Kita coba perintah javasi seperti ini ya. Perintah javasi seperti ini untuk ngecek apakah aplikasi Java sudah ready, sudah bisa dijalankan pada komputer kita. Kita jalankan, hasilnya biasanya kalau loading pertama, nah ini bisa dijalankan ya. Kebetulan ini bisa dijalankan, tapi ya mungkin karena ini sudah pernah nginstal Java dan sesudahnya saya uninstall dan ini saya install ulang, ini mungkin langsung bisa karena saya sudah setting flashpad. Kalau tidak menampilkan tampilan seperti ini, Anda perlu melakukan setting flashpad. Cara setting flashpad gimana? Kalian bisa buka, tulis saja ya, kalau Windows 10 kalian bisa tuliskan environment variable ya. Anda bisa edit environment variable, klik aja di sini ya. Lalu pilih yang environment variable di sini, klik lagi ya. Lalu Anda bisa setting path ya. Path-nya ini diedit ya, path-nya ini diedit. Lalu Anda bisa tuliskan di sini ya, Anda bisa tambahkan nanti ya, bisa tambahkan new. Nah, masuk lagi ke Windows Explorer ya, kita masuk ke C, tempat instalasinya Java itu di mana tadi? Masuk ke program files, Java, JDK ya, JDK yang 15 tadi ya, JDK 15 bin. Ya, Java JDK bin. Nah, letak path-nya ini kita copy. Path-nya ini kita copy, lalu letakkan di sini. Klik OK. Ya. Nah, ini pada path. Lalu jangan lupa kalau misalnya ini masih tidak bisa, Anda bisa masuk ke path yang ada di user ya, path yang ada di user Anda bisa tambahkan new di sini, lalu Anda klik OK. Lalu jika masih tidak bisa lagi ya, jika masih tidak bisa lagi, Anda bisa setting. Kadang di Java ini ya, installernya itu cukup banyak. Ya, installernya itu cukup banyak. Ini jika masih tidak bisa lagi ya, masih tidak berhasil untuk menampilkan Java yang ada di CMD, kalian bisa masuk ke JDK yang sebelumnya. Ini ada enggak ya? Enggak ada. Berarti yang dipakai karena hanya satu folder di sini, ya berarti hanya ada JDK bin ya, Java JDK bin. Ini saja. Tergantung Java yang ada di komputer kalian itu ada berapa. Kalau misalnya Java yang ada di komputer kalian itu bisa jadi bisa lebih dari satu. Nah, nanti kalian bisa setting classpath-nya ya. Yaitu tadi classpath-nya yang ini ya. Tadi yang diedit ya ini ya. Posisinya yang ini. Ya. Saya taruh di notepad ya. Saya akan tuliskan di notepad. Nah, ya, ini letak instalasi default dari JDK. Ya, ini dikopikan di pad. Ya. Lalu yang berikutnya ya, tadi kan sudah, jangan lupa ini di OK. Ya, lalu ini di OK. Kalian bisa coba lagi di CMD-nya, ya. Jadi kalau CMD saya sudah bisa ya. Sekarang kalau misalnya CMD-nya itu tidak bisa ya, tidak bisa, kalian bisa open lagi CMD ulang, yang tadi di close, open lagi. Nah, tulis javasi. Nah, ini seharusnya sudah bisa ya. Dan bisa tampil tampilan seperti ini. Nah, sekarang saya akan berikan contoh coding Java yang paling sederhana, yaitu Hello World ya. Seperti dulu waktu dasar pemrograman ya, mungkin kalian juga diajarkan Hello World dengan Python. Nah,
saat ini saya akan menjelaskan sedikit untuk hello world ya. Jadi ini akan saya simpan ya. Jadi untuk pemrograman Java, penulisan awal dari sebuah file Java itu harus dimulai dari kelas ya. Kelas itu wajib. Kalau ini ada public itu artinya bisa diakses oleh semua ya. Public kelas hello. Jadi publiknya ini boleh hilang, boleh tidak. Nah, ini nama kelas itu sebaiknya diawali dengan huruf besar ya. Nama kelas sebaiknya diawali dengan huruf besar, dan nama kelas itu harus sama dengan nama file ya, disamakan dengan nama file. Karena sekarang kita coding manual ya. Karena kita sekarang coding manual. Kita coba save ya. Saya save di sini. Saya letakkan di ini ya. Saya kasih nama ya, instalasi Java ya. Lalu kita masuk ke foldernya instalasi Java. Di sini kita kasih nama hello.java. Nah, seperti ini ya. Jadi nama filenya hello hanya besar, nama kelasnya juga hanya besar ya. Lalu di sini ada public static void main string args. Ini harus seperti ini ya. Harus seperti ini. Ya, harus seperti ini. Kalian contek aja. Lalu di sini untuk perintah ngeprint ya, kalau di Python itu kan ada perintah print ya, mencetak ke konsol. Perintah di Java adalah system.out.println. Ada juga system.out.print ya, nanti kita coba satu-satu ya. System.out.println artinya setelah print akan diakhiri dengan enter. Nah, sekarang kita coba jalankan. Cara menjalankannya tadi pakai CMD ya. CMD kita jalankan di sini. Kita masuk ke tempat instalasi. Instalasinya tadi ada di mana? Di E ya. Di E berarti cara masuk ke drive. Anda bisa masuk ke E.2, lalu cd, bentar, kalau ingin tahu isinya drive E, klik ini ya, dir seperti ini. Oh ya, masuk ke data FIK. Nah ini ya, tekan tombol tab untuk melengkapi autocomplete ya. Autocomplete itu menggunakan tombol tab. Enter, lalu cd pbo, lalu cd lat, langsung slash saja bisa ya, langsung slash 1. Nah, instalasi Java seperti ini, ditekan tombol tab, nanti dia autocomplete. Lalu yang berikutnya kita coba compile Java. Caranya gimana? Javasi ya, Javasi. Nama filenya hello.java. Nah, ini compile. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu sebentar. Tadi di Java itu ada... Saya akan masuk dulu ya. Di sini agar jelas di E, PBO, latihan, instalasi Java di sini. Nah, ini kan ada hello.java. Ya. Ada juga hello.class ya. Hello.class-nya sekarang saya hapus, saya ulangi ya. Ini akan saya compile lagi, enter. Ya, dia akan menampilkan hello.class. Dia akan membuat hello.class. Ini seperti video yang sudah saya jelaskan di video yang pertama ya. Di video yang pertama itu kan Java itu ketika dikompil akan menghasilkan bytecode
yang namanya .class. Nah, .class ini nanti yang dijalankan oleh JVM. Ya, .class ini yang nanti dijalankan oleh JVM. Nah, mengaktifkan JVM caranya gimana? Kita tekan perintah Java halo tanpa .java. Java halo tanpa .java. Enter. Nah, hasilnya adalah halo di dunia diakhiri dengan enter. Ya, diakhiri dengan enter. Karena tadi println, ya. Tadi println. Nah, ini Anda juga bisa hapus printnya. Kita cek ya. Nah, kalau seperti ini kita harus compile ulang ya. Ketika ada perubahan pada source code, .class-nya juga harus di-compile ulang. Kita coba jalankan Javac. Ya, setelah itu kita jalankan Java. Jadi ini tekan tombol tanda panah aja, tanda panah atas, tanda panah bawah. Enter, halo dunia. Jadi di sini tidak ada enternya. Ya. Lalu ada juga penjelasan mengenai tadi ya. Coding Java itu harus diawali dengan kelas. Kelas boleh diawali public atau tidak public ya. Kosongan seperti ini juga boleh. Ya, nanti di materi enkapsulasi akan dijelaskan mengenai macam-macam ya, macam-macam privilege ya, macam-macam dari kelas access level. Ya, ada public, protected, private, dan no modifier. Nah, tanpa public itu namanya tanpa public, private, dan protected ini adalah no modifier. Ya, no modifier berarti tanpa public. Kita coba ya. Kita Javac halo. Terus kita jalankan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi tidak harus di depannya menggunakan public ya. Itu yang pertama, karena ini sini kita masih menggunakan satu file Java saja. Terus yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Dilihat ya, kelas ini C-nya kecil, public P-nya kecil, static S-nya kecil, void V-nya kecil, main M-nya kecil, string S-nya besar. Ya, kalau kita ganti S-nya kecil, ini akan error. Kita coba. Nah, ada error di sini. String itu adalah kelas. Ya. Tadi saya mengajarkan kenapa nama kelas sebaiknya huruf besar. Karena by default, standar internasional penulisan kelas dalam Java itu diawali dengan huruf besar. String itu adalah tipe data bentukan. Kalau Anda kenal di pemrograman dasar dulu ya, itu ada macam-macam tipe data primitif, ada integer, float, double, dan lain sebagainya. Nah, char ya, char itu adalah tipe data primitif. String itu sebetulnya tipe data bentukan. Kalau di Python itu lebih baru lagi. Ya mungkin kalau kalian sudah belajar Python, string itu tipe data biasa Pak, primitif. Tapi sebetulnya yang tipe data primitif adalah char, bukan string. String itu adalah tipe data bentukan yang dibentuk menggunakan kelas. Ya, kelas string menggunakan S-nya besar. Makanya di sini saya mengatakan nama kelas itu harus besar ya. Kalau diganti kecil boleh enggak? Boleh ya. Bisa saja ini saya ganti kecil. Ya, saya save hanya kecil ya, terus saya compile ulang. Seperti ini. Tapi Java halonya hanya kita ubah kecil ya. Nah, hasilnya ini tidak masalah. Ini kalau kalian jalankan di Linux akan error. Kenapa? Karena nama filenya halo hanya besar. Kalau di Linux ini akan error. Kalau di Windows tidak case sensitif. Java itu case sensitif. Ya, Java itu case sensitif. Jadi kalau ini Linux itu case sensitif, ini akan error. Hanya besar. Ya. Tapi karena di sini penamaan saya halo hanya kecil, tidak error. Ini kita jalankan lagi. Ya, hanya kecil. Nah, tidak masalah. Ya, jadi sebetulnya nama kelas itu memang boleh diawali huruf kecil, tapi itu tidak standar. Makanya kita kasih nama dengan depannya besar. Sistem S-nya itu juga besar.
Ya, sistem S-nya juga besar. Itu ya. Mungkin kurang lebih ini adalah salah satu coding sederhana. Ya, satu lagi yang masih ketinggalan yaitu public static void main. Public static void main itu adalah fungsi utama. Ya, jadi fungsi utama di dalam Java itu adalah public static void main. Memang ada statiknya karena public static void main itu adalah fungsi atau metode statik ya. Jadi static method. Nah, nanti di dalam object oriented akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Ada beberapa jenis metode, ada yang statik, ada yang instan, ada yang macam-macam. Ya, tapi itu nanti. Ya, jadi ini ada yang namanya static method. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ini tutorial dari instalasi, ya, setting class path hingga contoh kode sederhana menggunakan Java. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semua.